Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Habib di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, kita langsung saja masuk ke materi manusia, tempat, dan lingkungannya. Pertama-tama kita akan mempelajari atau memahami tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, dan juga di bawah permukaan bumi seperti air tanah. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara ruang satu dan ruang yang lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi ini. Indonesia sebagai satu wilayah permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah atau negara-negara yang lainnya. Adanya perbedaan karakteristik atau ciri-ciri ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan ruang lainnya. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayur-sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, begitupun sebaliknya. Penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan ataupun jual beli. Terkait masalah interaksi antar ruang, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi atau complementarity, kemudian kesempatan antara atau intervening opportunity, dan kemudian ada kemudahan transfer atau transferability. Apa itu saling melengkapi atau complementarity? Saling melengkapi adalah kondisi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah desa A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Bagaimana mereka bisa saling melengkapi antara keduanya? Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan ataupun jual beli. Dengan demikian, maka wilayah A dan wilayah B bisa saling melengkapi.
Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Apa itu intervening opportunity? Yaitu kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik dan juga lebih mudah bagi tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli sesuatu, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Jadi intinya adalah seseorang pasti akan memilih tempat yang lebih dekat dan biaya yang lebih murah untuk membeli sesuatu. Anak-anakku semuanya, itulah tadi 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Kita akan memahami letak dan luas Indonesia melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Nah, jadi anak-anak harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen, yaitu ada komponen judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Jika anak-anak belum memahami beberapa unsur tadi, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada skala peta. Apa itu skala peta? Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya, skala sebuah peta adalah 1:1000. Berarti, objek yang jaraknya 1 meter di dalam peta dibanding dengan 1001 meter atau 1 kilometer di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala grafis. Kemudian setelah ada skala peta, selanjutnya adalah orientasi utara. Apa itu orientasi utara? Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Jadi orientasi utara adalah sebuah petunjuk yang berupa panah yang menunjukkan arah mata angin. Dalam peta, arah utara selalu berada di bagian atas. Setelah orientasi peta, yang selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi
4. Yang pertama ada simbol titik. Lambang simbol titik biasanya melambangkan ibu kota, gunung berapi, dan ibu kota kabupaten. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis biasanya menggambarkan tentang sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan juga batas daerah. Ada juga simbol warna yang digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objek yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru gelap dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang menuju ke biru gelap. Perhatikan gambar atau tabel di bawah ini yang menunjukkan warna-warna dan juga keterangannya. Selanjutnya ada simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Berikut adalah contoh-contoh simbol area pada peta. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta di bidang lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contohnya, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Unsur yang selanjutnya adalah insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Unsur yang selanjutnya adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seseorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Berikut adalah contoh legenda yang ada dalam peta. Unsur yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Oke anak-anak, itulah tadi informasi-informasi terkait tentang peta. Sekarang kita akan memahami letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia dapat diketahui yang pertama secara astronomis, yang kedua adalah secara geografis. Indonesia secara astronomis terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayahnya tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian yang kedua adalah letak negara Indonesia secara geografis. Secara geografis, negara Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah
utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis. Mengapa? Karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya pasti melewati Indonesia untuk menuju negara-negara tujuannya di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke Australia dan Selandia Baru. Kemudian letak geografis negara Indonesia juga memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi atau hubungan sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya. Keuntungan lain posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah banyaknya atau beragamnya potensi sumber energi dan mineral yang dimiliki oleh negara Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Wow, jadi besar sekali ya negara kita Indonesia ini, yang besarnya hampir sama dengan benua Eropa dan juga benua Australia. Di Indonesia atau negara Indonesia ini juga daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Itulah tadi pembelajaran kita di pagi hari ini. Bab 1, bagian 1, mempelajari pengertian ruang dan interaksi antar ruang, mempelajari tentang peta, dan juga mempelajari letak dan luas Indonesia. Pada pertemuan yang selanjutnya atau di video yang selanjutnya, yaitu di bab 1 bagian 2, kita akan belajar tentang potensi kemaritiman negara Indonesia. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah anak-anak semuanya, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.